Linknya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi dengan diskusi Agile dan Scrum dengan Ivan. Semoga Allah selalu melindungi kesehatan teman-teman, kemudian juga selalu sukses dalam karirnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan mulai dengan screen. Mungkin semuanya akan saya follow dulu di sini. Oke ya. Nanti bisa ya. Jadi ini topik sekarang adalah lanjutan. Jadi sessionnya adalah Scrum Team yang efektif itu seperti apa. Kemudian episodenya episode 4 yang ketiga ini ya. Lanjutan yang ketiga atau 4C. Jangan pisahkan bisnis dan IT. Dan link Miro ini selalu ada ya. Jadi kalau nanti yang merasa tertinggal dengan episode sebelumnya bisa lihat gambar-gambar Miro yang ada di atasnya. Oke. Baik, saya akan pindahkan screen saya yang model ini ya, kameranya kecil. Jadi ini nanti 30 menit saya coba presentasi, tapi karena ini interaktif juga bisa ya. Karena direkam, mungkin yang malu langsung bicara bisa lewat Windows chatting atau message bisa lewat situ atau bicara langsung juga boleh. Mau interaksi lewat Miro juga boleh. Mungkin saya akan sedikit mengulas yang episode sebelumnya ya secara ringkas. Jadi saya pakai empathy map. Waktu itu tidak terlalu banyak orang yang ikut ya, yang gabung. Jadi ini semuanya karangan saya sendiri ya. Ya, semoga relate, resonate dengan kejadian kita sehari-hari antara orang bisnis dengan orang IT. Jadi di sini empathy map bisa di search gitu ya di internet. Apa itu empathy map? Intinya adalah bagaimana kita mendudukkan diri kita di tempat orang lain atau departemen lain. Bagaimana IT seolah-olah merasakan apa yang dikerjakan oleh orang bisnis, begitu juga orang bisnis juga merasakan seolah-olah merasakan apa yang dialami oleh orang IT, yaitu dengan saling share antara orang bisnis dengan orang IT, eh, masing-masing empathy map-nya. Kadang-kadang ini memang harus difasilitasi oleh seorang leader karena mungkin ada beberapa orang bisnis atau IT yang tidak terlalu suka terus terang, itu karena memang budaya Indonesia seperti itu. Jadi bisa menggunakan Miro seperti ini. Kemudian nanti kemudian ini saya coba saya kelompokkan, kemudian solusinya apa gitu ya, matching ya, matching antara orang bisnis dan orang IT, diskusi bareng. Kemudian juga ini saya kelompokkan lagi orang bisnis mikir apa, orang IT mikir apa gitu ya. Jadi mikir itu biasanya ya hanya di pikiran, tidak diungkapkan, tidak secara verbal. Nah, ini yang kadang-kadang eh, perlu kita ketahui. Dan ini memerlukan trust ya, yang sangat tinggi dan psychological safety yang juga sangat tinggi. Ada paling tidak beberapa contoh bagaimana memfasilitasi sebuah perbedaan
Walaupun perbedaan ini atau masalah ini kan ini bisa dilihat di sini apa aja sebabnya gitu ya. Nanti bisa dicek lagi. Kadang-kadang pada setiap meeting kita merasa oke, baik, kayaknya kita udah sepakat nih gitu ya. Padahal di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka tidak gitu ya. Jadi mesti divisualkan baru ketahuan perbedaan pendapat masing-masing baik bentuk tulisan atau gambar. Dan ini adalah sebuah budaya yang mungkin agak sulit diterapkan di beberapa company karena culture Indonesia yang cukup tertutup dan juga tidak suka menyakiti hati orang orang lain gitu ya. Jadi tidak suka terbuka. Tapi kalau waktu makan siang atau misalkan lagi di luar kantor atau di pulang kantor kumpul-kumpul sama teman-teman sepulang kantor itu malah dibicarakan. Agile ini memang bukan budaya Indonesia, dia adalah budaya asing yang dibawa ke Indonesia, jadi akan ada semacam gegar budaya. Nah, saya baru tahu ini. Ternyata culture shock itu bahasa Indonesianya adalah gegar gegar budaya. Hmm. Inilah yang membuat implementasi implementasi Agile dan Scrum cukup sulit di Indonesia. Makanya Agile dan Scrum kadang-kadang memang enak diomongkan gitu ya daripada dilaksanakan. Makanya ya udahlah untuk teori Agile dan Scrum saya buat free aja di YouTube. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau minta saya ngasih training ya tinggal bagaimana implementasinya aja. Jadi yang memfasilitasi kemungkinan-kemungkinan menerapkan Agile dan Scrum di dalam face to face training memang harus agak ngeri-ngeri sedap karena akan banyak masalah atau problem yang akan muncul di dalam sebuah face to face training ya tentang agile dan Scrum. Ya, lalu jenis facilitation lain bisa menggunakan Clean Language Framework. Saya sangat suka ini ya. Bisa untuk retrospektif, bisa nanti ini ada contohnya. Itu bisa dibaca. Atau juga bisa menggunakan liberating structure ya. eh, yang populer adalah satu, dua, empat dan all semuanya gitu ya. Dilihat caranya seperti itu. Mungkin nanti kalau saya sedang di Jakarta bisa saya memberikan contoh bagaimana melakukan satu, dua, empat and all atau three atau 15% solution atau 25% solution gitu ya untuk memfasilitasi perbedaan antara orang bisnis dan orang orang IT. Oke, kebetulan karena ini banyak juga eh, orang yang masuk. Yang di Miro cuma 4. Sebenarnya saya ingin memberikan kalau saya tunggu coba mumpung masih banyak orang. Hmm, sebenarnya ada exercise ya bisa menggunakan lewat Miro atau Miro ya. Bisa menggunakan sticky note seperti ini, ya. Itu bisa di-copy aja. Kemudian exercise-nya bagi para peserta yang gabung di Miro adalah apa yang terjadi bila orang bisnis dan orang IT itu jadi satu tim, yakni tim produk ya, atau tim produk yang biasanya itu memang dipisah gitu ya. Tapi menurut teman-teman apa yang bisa terjadi bila orang bisnis dan orang IT itu bergabung menjadi satu tim. Silahkan menggunakan sticky note atau kalau mau bicara langsung lewat mic bisa, tapi akan terekam.
Atau kalau mau membicarakan ini di luar tanpa direkam nanti setelah 9 setelah jam 10 ya, setelah jam 10. Baik, satu menit aja. Link Miro ada di message, di chattingnya Google Meet. Yang terjadi adalah ada kolaborasi yang menghasilkan produk yang berkualitas, saling memahami, ya, orang IT tidak burn out terkait kerjaannya. Orang bisnis paham kalau ngerjain program itu butuh waktu dan resource. Oke. Cuma memang di dunia nyata cukup sulit ya konsep ini dilaksanakan. Adapun para oh ini ada satu lagi. Mhm. Para leader yang memiliki kepercayaan bahwa untuk meningkatkan agility, agility bahasa Indonesianya apa ya? Kelincahan atau ketangkasan. Mungkin ada yang bisa kasih saran terjemahan agility. Akhirnya saya tidak menerjemahkan agility menjadi semacam tangkas atau lincah, tapi ya eh, transliterasi aja teksnya menjadi agilitas. Agilitas. Ya, goal yang jelas. Jadi orang bisnis dengan orang IT ketika berkolaborasi, goals menjadi transparan sehingga jelas bagi kedua belah pihak. Gitu ya. Memang kalau menggunakan interaksi menggunakan Miro agak ada lag gitu ya. Jadi 1 menit kadang-kadang nggak cukup mendefinisikan masalah dan goal yang cukup jelas nantinya. Ya, karena masalah diketahui bersama antara orang IT dan orang bisnis dan mereka tidak tidak memecahkan masalah ya. Tidak memisah masalah. Oh, ini masalah orang bisnis. Oh, ini masalah orang IT. eh, Tidak dipisahkan. Adapun di sini orang orang IT harus empati juga ya kepada orang bisnis agar menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang bisnis ketika berkomunikasi. Jangan menggunakan bahasa planet gitu ya, planetnya IT, sehingga eh, orang IT-nya, orang bisnisnya jadi bingung dan tidak paham apa yang dikatakan oleh orang IT. Jadi nanti kalau misalkan ada dari teman-teman yang menerapkan Scrum dan ada Scrum Master, baiknya Scrum Master memiliki background IT. Ya, saya juga punya background software developer sehingga bisa memahami bahasa-bahasa yang diungkapkan oleh orang IT dan membantu menerjemahkan ke dalam bahasa manusia, gitu ya, ke dalam bahasa kepada orang-orang bisnis. Hmm. Oke,
Saya lanjutkan. Oh ya, kalau ada pertanyaan bisa ditulis pakai sticky note di atasnya slide atau di bawahnya slide. Nanti saya akan coba observe lagi kalau ada pertanyaan yang lewat Miro. Kalau lewat belum ada ya. Kalau lewat Google Meet belum ada. Baik. Oh, ada yang mau menulis pertanyaan. Kadang-kadang ada pertanyaan yang bisa segera saya jawab atau mungkin akan ada episode khusus yang untuk membahas sebuah pertanyaan ya. Apakah background Scrum Master harus dari IT? Secara teori tidak harus dari IT. Hmm, Tapi memang akan lebih mudah ya membantu ya bila Scrum Master itu dari IT. Nah, kalau misalkan Scrum Master itu tidak dari IT, Scrum Master ini harus berkolaborasi dengan eh, tim leader dari IT. Biasanya leader dari IT mestinya memiliki tingkat komunikasi atau cara berbicara yang baik ya daripada mungkin orang IT yang suka atau fokus ke engineering. Jadi tim leader atau engineering leader itu memiliki skill komunikasi dan ini bisa diajak kerjasama dengan bisa kolaborasi dengan Scrum Master yang bukan dari IT. Engineering leader atau IT manager itu tidak harus orang yang paling pintar di hal software engineering ya. Karena leader ini kan nanti dia harus berhubungan dengan banyak orang, jadi dia memerlukan skill eh, komunikasi. Nah, cara berkomunikasinya bisa menggunakan teknik yang tadi udah saya sebutkan, yaitu misalkan cara berbicaranya menggunakan clean language framework. Bagaimana kalau IT leader sekaligus jadi Scrum Master? Ya, boleh. Boleh ya apabila bukan ini yang dianjurkan memang dan dia memiliki komunikasi yang baik ya. Karena hmm, saya sering menemukan bahwa memang ada IT developer gitu ya atau IT yang lain itu yang memang lebih suka ngoprek daripada lebih suka berbicara. Hmm, Kalau misalkan seorang IT leader itu memiliki background atau Scrum Master memiliki background as developer, ini biasanya lebih mudah didengarkan atau diterima oleh software engineer yang dia hanya ingin ngoprek gitu ya. Cuma kan memang nanti ada ya ini agak out of topic. Ada jalur khusus ya, dual dual track ya, dual track career path gitu ya bagi eh, boleh dikatakan manajemen dengan engineering gitu ya. Jadi engineer itu nanti juga memiliki jalur karir yang berbeda dengan manajemen gitu ya. Dan bisa jadi suatu saat IT leader itu yang untuk karir engineering itu memiliki gaji yang sama dengan bahkan seorang CEO gitu ya, atau bahkan lebih gitu ya dari manajer gitu bisa aja atau dengan CEO. Jadi ada dual track. Ada sebuah bank besar beberapa saya lihat memang memiliki dual dual track engineering-nya memiliki karir path yang terpisah dengan manajemen. Jadi seorang IT person engineer itu tidak harus
harus menjadi manajer gitu ya, harus jadi menempuh jalur manajemen untuk ya sekedar menaikkan gajinya gitu ya, tidak tidak seperti itu. Bahkan ada sebuah bank yang baru gitu ya, yang logonya bukan logonya ya, yang namanya mirip nama nama binatang gitu ya. Itu malah memisahkan company-nya antara eh, tidak termasuk ke dalam strukturnya itu organisasinya tidak termasuk ke dalam bank itu, tapi dia company yang terpisah. Tapi company yang terpisah itu IT company yang terpisah ini memang mensupport bank ini ya. Tapi dia berada di eh, entitas atau PT yang berbeda dengan bank. Mungkinkah tim Scrum tidak memiliki Scrum Master yang sebelumnya tim Scrum ini memiliki Scrum Master, tapi setelah berkembang merasa tim sudah mandiri sehingga merasa tidak membutuhkan eh, Scrum Master. Tidak masalah, tapi nanti apabila ada eh, konflik atau ada perbedaan pendapat, apabila memang tim Scrum ini sudah cukup dewasa untuk bisa memahami masalah yang ada antara bisnis dengan IT, kemudian bisa memahami bagaimana memecahkan konflik atau gesekan antar beberapa departemen, kemudian juga orang bisnis juga memiliki product management yang bisa memahami bagaimana sebuah tim yang self-managed dan cross-functional itu bekerja, nah bisa aja gitu ya. Nah, saya ingin sekali bertemu dengan Scrum Team yang seperti ini. Dan sebenarnya Scrum Master ini kalau secara teori bukan title atau job, dia adalah role. Begitu tim Scrum ini eh, sudah cukup mengerti bagaimana Scrum bekerja, orang bisnis juga mengerti bagaimana Agile Product Management bekerja, dan juga bagaimana Scrum itu bekerja, maka ya mereka memang akan menjadi Scrum Master gitu ya. Jadi setiap meeting ada yang harus tetap memfasilitasi, ada yang penengah, siap-siap menjadi penengah gitu ya. Apabila ada semacam perbedaan pendapat. Kalau itu sekarang yang menjadi Scrum Master adalah adalah leader, sitting leader gitu ya. Karena Scrum Master harus memiliki komunikasi yang baik, maka di sini leader harus agak netral, ya, dan tidak boleh menjadi orang yang mengambil keputusan. Itu agak 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 berat ya, memang agak berat. Saya harus ngerti konteksnya juga. Samping harus netral, harus embrace self management, tidak membatasi apa yang diungkapkan atau yang dibicarakan atau yang ditulis atau yang diceritakan oleh tim IT. Saya khawatir biasanya tim IT ini atau developer akan kalah biasanya dengan orang orang bisnis ya biasanya gitu ya. Akhirnya konfliknya adalah orang IT akan meminta eh, sebuah requirement atau dokumen yang lengkap yang itu akan menjadi senjata bagi orang IT bahwa nanti kalau ada perubahan ya saya nggak bisa. Kan rencananya awalnya planningnya kan seperti ini. Kalaupun sekarang berubah, kemudian waktunya juga tidak berubah, ya kami tidak eh, harus ada semacam trade off. Dan kami harus minta waktu begitu. Jadi akan semacam tidak akan terjadi kolaborasi antara IT dan bisnis karena ada eh, potensi konflik atau gesekan. Itu yang dikhawatirkan. Kalau itu bisa mengatasi seperti itu, boleh tanpa Scrum Master atau ada
tunjuk salah satu manajer atau leader di situ untuk mendalami lagi eh, bagaimana Scrum itu bekerja. Atau saya khawatir juga ya nanti ikutin ikutin terus sesi saya apa sih sebenarnya Scrum Master gitu ya. Khawatirnya memang tidak begitu memahami ya mengapa kita memerlukan Scrum Master. Tidak apa-apa. Ya. Tapi prinsipnya boleh. Bahkan tidak pakai Scrum pun juga boleh. Juga boleh. Baik, yang berikutnya ini agak ada sedikit ada yang mau Izin Pak Ivan silakan Pak Roni. mau tanya. Iya, salam kenal Pak Ivan. Salam kenal. Saya Rodi. Bagaimana Pak? Mau tanya Pak Ivan ini termasuk apa? Termasuk diskusi yang menarik. Kalau misalnya eh, kalau di saya itu memang ada bridging antara bisnis dan IT. Nah, jadi Scrum Master inilah yang jadi jembatan produk tim IT dan tim produk gitu. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya apa siapa sih yang harusnya yang engage ya Pak ya dari IT duluan atau dari produk duluan gitu karena memang kan ketika produk di delivery sebagai value untuk apa namanya yang akan di develop dari tim IT maka seharusnya ownership-nya itu kan dari tim produk ya. Cuman kan jadinya malah beberapa tim yang saya pegang akhirnya jadi malah ini apa kayak tadi PRD yang harusnya yang PRD-nya direvisi terus tiba-tiba dirubah akhirnya ada beberapa kapasitas resource yang kurang dan tidak akan cukup waktunya dari yang sudah diplanningkan malah ada selipan dan request di tengah-tengah sprint gitu kan Pak. Nah itu bagaimana ya Pak ya jadinya apakah kita memang harus terus ngikut dari tim produk atau memang si Scrum Master bisa menjembatani tim IT untuk eh, gimana how to develop agar si delivery produknya juga tersampaikan ke tim bisnis gitu. Itu sih Pak. Ya, ini kan contoh dari terima kasih ya Pak. Contoh dari gesekan dan memang sangat sangat umum. Nah, kalau memang tim IT dan bisnis menjadi satu, maka tim bisnis akan memahami apabila ini ada perubahan, maka apa yang terjadi dengan di IT. IT juga memahami apabila requirement tidak berubah, maka produk atau klien akan kecewa. Dan di sini diperlukan fasilitasi antara kedua belah pihak. Dan memang apabila budget tetap, apabila time tetap, tapi scope berubah, maka langkah pertama adalah usahakan tetap mengikuti orang bisnis. Kalau tidak, misalkan, kita kan menerapkan Scrum, nggak bisa dong. Kita kan udah dalam sebuah sprint, kita udah tentukan di sprint ini hanya melakukan A, B, C, D. Nah, sekarang tiba-tiba ada E masuk, nggak bisa dong. eh, Nanti yang E akan kita kerjakan di sprint berikutnya. Itu tidak seperti itu sebenarnya, ya. Jadi harus ada pembicaraan, misalkan mulai dari product goal, kemudian dari sprint goal, kemudian juga dari value, kemudian dari kondisi klien. Maka apabila ada tambahan E masuk, maka harus ada trade-off. Itu hmm, hal yang paling simpel ya secara teori ya. Jadi A, B, C, D harus ada yang dihilangkan satu.
atau A, B, C, D ini ada yang disederhanakan atau digeser gitu ya. Jadi sebenarnya Agile atau Scrum itu kita bisa tetap on budget, on time gitu ya. Tapi kalau on scope sulit sekali. Nah, skopnya ini yang dinegosiasikan. Ingat bahwa di agile mindset, apa yang diinginkan oleh klien atau customer itu belum tentu benar. Apalagi kalau orang bisnis mengembangkan suatu produk yang belum ada usernya, belum pernah dirilis, belum ada customernya, belum ada yang orang membeli produk. Semuanya masih dalam hipotesis. Nah, di sini sangat diperlukan sebuah framework yaitu Agile Product Management. Mungkin di atas sempat saya pakai apa enggak ya? Coba saya akan zoom out dulu. Kayaknya belum belum ada di atas. Mungkin di berikutnya. Nah, intinya adalah trade off, Pak. Trade off. Ingat secara konsep kualitas sebuah development jangan dikurangi. Kualitas adalah simbolnya adalah adanya definition of done. Itu jangan sampai dikurangi. Itu karena kita mencoba untuk scope bisa berubah, boleh time sama budget tetap, tapi kualitas jangan jangan dikurangi. Dan ini paling tidak minimal apa yang harus kita pikirkan ketika ada request baru atau ad hoc masuk. Orang bisnis jangan dibilang yang tadi ya, nggak bisa kita terima. Kalau itu terus terjadi, kalau itu terjadi, maka orang bisnis akan tidak percaya dengan orang IT, orang IT akan tidak percaya dengan orang bisnis, tidak ada kolaborasi. Kemudian apabila terjadi eskalasi ke pihak manajemen, maka top manajemennya juga mungkin eh, kurang mengetahui ya kondisi di bawah gitu ya antara bisnis dengan IT. Maka top manajemen pasti akan melakukan sesuatu yang bisa merugikan kedua belah pihak. Kalau top manajemennya cenderung ke IT, maka bisnisnya orang bisnis juga akan merasa agak direndahkan atau tidak di care ya, care itu ya, tidak diperhatikan atau orang orang bisnis kalau misalkan orang top manajemennya merasa pihak kepada orang bisnis, maka nanti orang IT-nya juga akan merasa tidak dihiraukan. Nah, disinilah eh, facilitation sangat penting dan itu adalah skill dari seorang Scrum Master bila ada atau kalau Scrum Masternya tidak ada maka leader atau para manajer atau yang dibapakkan atau yang diibukan gitu ya di dalam company ini yang harus memiliki fasilitas facilitation skill yang baik untuk menengahi kedua kubu ini bisnis dan IT bila masih terpisah. Ya, wow sudah jam 10 lebih 9. Eh, ya memang masih teori ini Kak, teoritis ini jawabannya gimana Pak? Apakah Oke Pak, sudah di ya ada gambaran sedikit ya? ya, Semoga ya. ya. Oh, oh, Oke. oh, oh, oh. Heeh. Mhm. Ya Siap, trade siap. off, Thank you Pak. trade off, ada trade off. Artinya eh, bagaimanapun ya memang kualitas harus satuin dan memang kalau misalnya ada yang masuk mungkin kita tukar guling kali ya dengan backlog yang lain kali ya yang mungkin bisa di postpone atau di hold jika ada yang masuk. Iya, Mungkin set priority kali ya Pak ya jadinya ya iya. nantinya ya. Heeh. Kemudian bagaimana dengan roadmap atau sprint goal atau product goal atau roadmap yang bentuk goal itu akan terpengaruh apa enggak? Apabila Hmm, ternyata goalnya tidak terpengaruh, kita masih on track untuk mencapai goal, oke, kita akan melakukan perubahan, ya. oke, oke Pak. Thank you Pak Ivan. Baik, saya akan lanjutkan bagaimana membangun tim produk
membangun tim produk, bisnis dan IT maksud saya di sini ya. Awalnya adalah work work on trust ya, work on trust. Gitu ya. Work on trust. Baik ini saya tulis aja ya, mungkin tidak saya bahas. Tampaknya kita akan ada sesi 4 4D, tidak apa-apa. Jadi work on trust itu memerlukan sebuah aspek-aspek atau elemen-elemen di mana sebuah organisasi dia embrace ya atau menghargai sebuah keberanian atau courage ya untuk berbicara atau mengungkapkan masalah itu ya. Tapi tentu saja dengan adat ketimuran ya, jangan kayak di Eropa atau terutama di Belanda gitu ya. Kemudian ada juga eh, komitmen. Nah, komitmen ini bukan kepada atasan, tapi kepada goal atau kepada user satisfaction gitu ya, atau customer satisfaction. Nah, di sini juga kita juga harus embrace respect atau hormat, menghormati bila misalkan ada orang yang ternyata pendapatnya misalkan lebih lebih benar gitu ya. Ini tentang ini ya, bagaimana membentuk sebuah trust environment, lingkungan yang penuh dengan kepercayaan gitu ya. Eh, sorry, kemudian ada yang sering ya ini gimana ya bahasa bahasa Indonesianya? So psychological logical safety, orang merasa orang merasa aman untuk menyatakan masalah dan berbicara gitu ya. Orang juga merasa aman untuk terbuka terhadap permasalahan apapun. Kemudian karena trust, maka organisasi ini menghargai kemampuan tim untuk self managing. Self managing ini tentang tim mengetahui why mengapa dia harus bekerja, why sebuah produk itu diciptakan, kemudian juga mengetahui atau bahkan mengambil keputusan tentang what, tentang when, tentang how gitu ya. Itu namanya self managing. Tapi self managing nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya. Itu bukan hal yang chaotic ya, bukan anarki. Ada batasan-batasannya. Nah, hubungan antara bisnis dengan IT yang bertahap berkolaborasi menjadi satu tim ini adalah mengambil konsep dari fungsional cross fungsional. Dan tentu saja ketika manajemen gitu ya memberikan trust yang lebih kepada tim-tim yang ada di perusahaannya, maka tentu tim-tim ini harus menunjukkan pro profesionalismenya ya. Ya tidak cuma hanya dipercaya aja, tapi juga harus profesional ya. Bagaimana kita memberi anggota tim yang profesional itu juga harus dipikirkan. Ini menyangkut ke masalah hard skill gitu ya, hard skill. Yang lainnya lebih ke soft.
skill. Baik, ini rekamannya akan saya matikan, tapi nanti kita bisa diskusi eh, secara bebas. Buat yang ketinggalan, nanti ada di YouTube, mungkin hari ini atau sore nanti akan segera langsung saya upload. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas. Makasih Pak Ivan. Terima kasih, sama-sama.